Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 dari kelas 4J Manajemen akan mempresentasikan tentang usaha kecil dan koperasi dari mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen Ibu Dewi Taurusyanti. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Gita Cahyani, NPM 352. Yang kedua, Enina Nurlailawanti, NPM 381. Yang ketiga saya sendiri, Ariska Putri Rahmanda, NPM 375. Yang keempat, Malisa Dinia, NPM 348. Yang kelima, Audrey Febriani, NPM 361, dan yang terakhir, Diki Prasetyo, NPM 373. Pengertian usaha. Usaha kecil merupakan usaha yang integral dalam dunia usaha nasional yang memiliki kedudukan, potensi, dan peranan yang signifikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya, dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Selain itu, usaha kecil juga merupakan kegiatan usaha dalam memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas agar dapat mempercepat proses pemerataan dan pendapatan ekonomi masyarakat. Pengertian koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Definisi koperasi menurut para ahli, yang pertama ada koperasi berasal dari bahasa Latin cum, yang artinya dengan, dan operasi, yang artinya bekerja. Dari dua kata tersebut, makna koperasi diartikan bekerja dengan orang-orang lain. Yang kedua, koperasi adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula. Jenis-jenis koperasi yang pertama berdasarkan bidang usaha dibedakan menjadi yang pertama koperasi konsumsi, yang kedua koperasi produksi, yang ketiga koperasi pemasaran, yang keempat koperasi kredit atau simpan pinjam. Yang kedua berdasarkan jenis komoditi. Yang pertama koperasi pertambangan, yang kedua koperasi pertanian dan peternakan, yang ketiga koperasi industri dan kerajinan, yang keempat koperasi jasa-jasa. Lalu yang ketiga berdasarkan jenis anggota. Yang pertama koperasi karyawan, yang kedua koperasi pedagang pasar, yang ketiga koperasi angkatan darat, yang keempat koperasi mahasiswa, yang kelima koperasi pondok pesantren, yang keenam koperasi peran serta wanita, dan yang terakhir koperasi pramuka. Lalu berdasarkan daerah kerja koperasi dibedakan menjadi yang pertama koperasi primer, yang kedua koperasi sekunder, yang ketiga koperasi tertier. Jenis-jenis usaha kecil. Yang pertama, usaha manufaktur, yaitu usaha yang mengubah input dasar menjadi produk yang bisa dijual kepada konsumen. Yang kedua, yaitu usaha dagang, usaha yang menjual produk kepada konsumen. Contohnya adalah pusat jajanan tradisional yang menjual segala macam jajanan tradisional atau toko kelontong yang menjual semua kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu usaha jasa, usaha yang menghasilkan jasa, bukan menghasilkan produk-produk atau barang untuk konsumen. Prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Yang ketiga, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang keempat, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang terakhir, pendidikan perkoperasian. Asas koperasi. Menurut Pasal 5 Bagian 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, asas koperasi Indonesia terdiri dari dua asas, yaitu pertama, asas kekeluargaan. Asas ini mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi, oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta kepemilikan dari para anggota atas keadilan dan kebebasan serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama. Kedua, asas gotong royong. Asas gotong royong mengharapkan seluruh anggota koperasi agar tidak egois dan bersifat individualis. Semua anggota diharuskan untuk menjalankan tanggung jawab bersama guna memajukan koperasi. Landasan koperasi. Pertama, landasan ideal. Landasan ideal koperasi adalah Pancasila. Kelima sila itu harus dijadikan dasar dalam kehidupan koperasi di Indonesia. Dasar ideal ini harus diamalkan oleh seluruh anggota maupun pengurus koperasi, karena Pancasila di samping merupakan dasar negara, juga sebagai falsafah hidup bangsa dan negara.
Kedua, landasan struktural. Landasan struktural Koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Undang-Undang Dasar 1945 juga menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai sokol guru perekonomian Indonesia. Ketiga, landasan mental. Landasan mental Koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran pribadi. Landasan itu tercermin dari kehidupan bangsa yang telah berbudaya, yaitu gotong royong. Setia kawan merupakan landasan untuk bekerja sama berdasarkan asas kekeluargaan. Kesadaran pribadi juga merupakan rasa tanggung jawab dan disiplin terhadap segala peraturan hingga koperasi akan terwujud sesuai tujuannya. Ciri-ciri usaha kecil. Untuk yang pertama, ada dari kegiatan atau jenis usaha yang dilakukan oleh usaha kecil cenderung atau pada umumnya bersifat usaha informal dan juga jarang memiliki sebuah perencanaan usaha. Untuk yang B-nya, ada pembagian kerja yang longgar didampingi dengan jumlah tenaga kerja yang tidak terlalu banyak dan terbatas. Untuk yang C, ada kekayaan pribadi dan kekayaan usaha tidak dipisahkan pada umumnya. Untuk yang D, penekanan biaya yang cenderung agak sukar karena minimnya sistem akuntansi. Untuk yang E-nya, ada keuntungan yang biasanya hanya memiliki margin yang tipis. Nah, untuk selanjutnya ada struktur organisasi koperasi. Nah, menurut Sunarto atau dalam tahun 2005, job design memiliki tujuan agar struktur organisasi koperasi secara basic tidak jauh berbeda dengan konsep struktur manajemen modern. Perangkat organisasi koperasi, perangkat mengandung pengertian sejumlah alat atau perlengkapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam konsep koperasi, perangkat tersebut minimal terdiri atas 3 hal, yaitu ada konsultasi koperasi dan UKM. Ada di dalamnya ada yang pertama seperti rapat anggota, yang kedua ada pengurus, dan yang ketiga ada pengawas. Nah, di sini juga ada 3 aspek tersebut. Salah satunya kesatuan dan tidak dapat harus berjalan simultan. Bila digambarkan hubungan kerja antara perangkat adalah sebagai berikut. Saya kasih contoh ya. Rapat anggota koperasi atau RA merupakan forum tertinggi koperasi yang dihadiri oleh anggota sebagai pemilih. Wewenang RA diantaranya adalah menetapkan yang pertama AD atau ART, yang kedua ada kebijakan umum organisasi atau manajemen dan usaha koperasi. Untuk yang ketiga, memilih, mengangkat, memberhentikan pengurus dan pengawas. Yang keempat ada RGBPK dan RAVBK. Untuk poin kelima ada pengesahan pertanggungjawaban pengurus pengawas. Dan poin terakhir, memutuskan dan mengesahkan pembagian SHU koperasi. Studi kasus isu permasalahan. Kini koperasi dan usaha kecil atau UMKM kembali menghadapi krisis ekonomi yang disebabkan oleh virus COVID-19. COVID-19 ini telah menjadi masalah yang serius secara global. Virus COVID-19 ini baru ditemukan pada akhir Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok. COVID-19 yang berdampak pada perekonomian hampir di seluruh dunia pastinya juga berdampak pada banyak perusahaan maupun para karyawan. COVID-19 mengakibatkan banyak karyawan yang harus dirumahkan, bahkan mengalami pemutusan keputusan kerja atau PHK. Pastinya pekerja yang terdampak pandemi COVID-19 ini banyak sekali, karena COVID-19 ini berdampak sekali bagi pekerja, apalagi yang mendirikan usaha kecil. Peminat yang berdatangan pun pasti jarang, karena sangat terbatas untuk melakukan interaksi antar sesama. Kehadiran COVID-19 mengakibatkan banyak perusahaan harus menghentikan operasional dan merumahkan para karyawan. Di samping itu, COVID-19 sangat berpengaruh pada UMKM di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi yang menggambarkan bahwa 1.785 koperasi dan 163,703 pelaku UMKM terdampak pandemi virus corona atau COVID-19. Kesimpulannya yaitu, usaha kecil merupakan usaha yang integral dalam dunia usaha nasional yang memiliki kedudukan, potensi, dan peranan yang
dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Selain itu, usaha kecil juga merupakan kegiatan usaha dalam memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas agar dapat mempercepat proses pemerataan dari pendapatan ekonomi masyarakat. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dalam penjelasan di atas, berdasarkan contoh koperasi dari UKM memiliki peran dan fungsi mengembangkan dan membangun potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.